Jatijowo. Bertemu kembali dengan berita militer dan teknologi. Sahabat, pengamat Cina yakin Indonesia mulai condong ke Barat dan NATO. Mengenai operasi militer dan pembelian senjata cenderung kepada USA dan NATO. Apakah memang benar demikian, sahabat? Mari kita lihat kilas balik Indonesia. Indonesia merupakan negara non-blok alias tidak berafiliasi dengan blok manapun. Istilahnya negara yang netral. Indonesia sendiri menjadi salah satu negara penting dalam hadirnya gerakan non-blok atau GNB dalam dunia internasional. Dalam sejarahnya, mengutip Kemlu.go.id, Konferensi Asia Afrika KAA di Bandung tahun 1955 merupakan proses awal lahirnya gerakan non-blok. Sahabat, Konferensi Asia Afrika diselenggarakan pada tanggal 18 sampai dengan 24 April tahun 1955 dan dihadiri oleh 29 kepala negara dan kepala pemerintahan dari benua Asia dan Afrika yang baru saja merdeka. Pada penyelenggaraan KAA disepakati sebuah Dasasila Bandung yang dirumuskan sebagai prinsip-prinsip dasar bagi penyelenggaraan hubungan dan kerjasama antar bangsa-bangsa. Sahabat Jatijowo, dari situ proses pendirian gerakan non-blok semakin mendekati kenyataan. Dalam proses ini, tokoh-tokoh yang memegang peran kunci sejak awal adalah Presiden Mesir Gamal Abdel Nasir, Presiden Ghana Kwame Nkrumah, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, Presiden Indonesia Soekarno, dan Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito. Kelima tokoh dunia ini kemudian dikenal sebagai para pendiri gerakan non-blok atau GNB. GNB menempati posisi khusus dalam politik luar negeri Indonesia karena Indonesia sejak awal memiliki peran sentral dalam pendirian gerakan non-blok atau GNB. Sahabat Jatijowo, Indonesia menilai pentingnya gerakan non-blok tidak sekedar dari peran yang selama ini dikontribusikan, tetapi juga mengingat prinsip dan tujuan GNB merupakan refleksi dari perjuangan dan tujuan kebangsaan Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun sangat berbeda dengan pandangan pengamat Cina yang memandang lain ke Indonesia. Pengamat Zhou Weidong menyebut bahwa Indonesia kini mulai condong ke Barat atau NATO. Kemungkinan besar pandangan Cina ini lantaran Indonesia membeli alutsista buatan Barat. Sahabat, memang diakui Indonesia memang tengah gencar akuisisi berbagai jet tempur buatan Barat seperti Rafale dan F-15A. Untuk jet tempur Rafale, Indonesia telah berhasil mendapatkan kontrak dengan Perancis, sehingga masa depan pertahanan udara Indonesia akan semakin gemilang dengan Rafale. Mengingat jet tempur Rafale bukan jet tempur biasa, Rafale memiliki kemampuan yang mumpuni dan tangguh. Oleh sebab itu, tak heran jika Indonesia tertarik dengan jet tempur Rafale. Begitupun dengan F-15A. Jet tempur buatan AS ini masuk dalam daftar incaran Indonesia, dan sinyal hijau Indonesia memiliki F-15A juga sudah ada. Tak lama setelah Rafale, Indonesia mendapatkan restu soal potensi penjualan F-15A ke tanah air, menunjukkan bahwa Indonesia sangat serius dalam upaya modernisasi alutsista. Saya pribadi berpikir bahwa Indonesia terutama ingin memperkuat hubungannya dengan negara-negara Barat dan negara-negara NATO ke depan. Mungkin lebih condong ke negara-negara Barat dalam hal operasi militer, pembelian senjata dan peralatan, dan kerjasama militer. Papar Zhou Weidong yang dikutip dari Worldcent pada 2 Maret 2022 lalu. Cina perlu ingat, Indonesia punya polemik di Natuna Utara. Polemik antara Cina dan Indonesia di Natuna Utara akibat sikap arogansi Tiongkok sendiri. Cina dengan berani memasukkan Natuna Utara sebagai bagian dari teritorialnya. Padahal sudah jelas Natuna Utara merupakan milik Indonesia. Dalam klaim tersebut, Cina mendasarkan Nine Dash Line sebagai dasar klaim di Natuna Utara. Indonesia sendiri meminta Cina untuk menghormati UNCLOS dalam polemik Natuna Utara, karena UNCLOS merupakan dasar hukum laut internasional. Sikap arogansi Cina dalam polemik LCS dan Natuna Utara juga terlihat dalam penolakan putusan pengadilan arbitrase internasional.
Telah diputuskan bahwa klaim Cina di LCS hingga ke Natuna Utara di Indonesia itu tidak sah, akan tetapi pihak Cina menolaknya. Dalam laporan brin.go.id, Cina masih bertahan dengan status quo-nya dalam klaim 9-9 hingga ke Natuna Utara. Ini menunjukkan bahwa Cina sangat serius untuk bisa menguasai LCS hingga ke Natuna Utara. Setidaknya 90% Laut Cina Selatan masuk dalam klaim 9-9 Tiongkok. Demikian sobat, informasi mengenai berita-berita teknologi militer dan berita mengenai pertahanan. Sahabat, Indonesia adalah negara besar, negara kepulauan. Natuna Utara adalah bagian dari negara Republik Indonesia. Bagaimanapun, apapun yang akan terjadi, negara Indonesia akan tetap memperjuangkan kesatuan negara Republik Indonesia sampai titik darah penghabisan. NKRI adalah harga mati. Itulah semboyan negara kita. NKRI harga mati.